Assalamualaikum dulur, selamat berjumpa kembali di Reflect Channel tentunya. Namun kali ini saya mendapatkan sebuah servisan yang biasanya saya servis elektronik. Namun kali ini ada sebuah box sound system yang namanya Dynacor ya lur. Nah ini box speaker 18 in untuk low sub. Namun di sini saya mau nyervis sebagian dari box ini ya. Ternyata box yang ini tuh ada keadaan di bagian depan kayunya membusuk ya lor. Ini nih di bagian sininya. Nah ini membusuk gitu lur, terkena air ya. Namun ini sudah saya servis di sebagiannya dan di sebagian lain di bagian sudut-sudutnya ya lur. Contohnya yang ini nih, yang lainnya juga ini di bagian sudutnya nih sudah saya servis, dan yang sebagian sudah saya resin. Dan ini sebagian lapisannya ya lur, ini yang dinamakan matte sebagai fiberglass untuk pelapis di bagian atas kayu ya, triplok. Namun kayaknya ini bukan kayu dari meranti ya lur, jadi kurang kuat ya. Nah lur, ada beberapa box 18 in, ada yang ini 1, 2, 3 dan 4 di sana. Di samping itu juga ada box yang arai, cuman ini bukan digantung ya lur, cuman di ground stag ya. Udah saya bongkar dan sering kehujanan kayaknya. Nah, ada 4 arai. Ini single ya lur, 12 in. Nah, coba kita lihat di bagian depannya. Nah ini lur, terdiri dari tweeter dan 12 in ya. Ini speakernya sudah saya bongkar semua, cuman disisakan dengan boxnya, nanti kita pasang-pasang lagi. Dan bracketnya sudah saya buka, dan di sini lur. Nah inilah kumpulan bracketnya lur. Nah ini lur, di bagian speakernya menggunakan speaker 18 in, nah, dan 12 in dan juga tweeter ya lur. Oke lur, untuk acara yang selanjutnya bagaimana cara menyervis di bagian yang busuknya ya lur, kayunya. Pertama ya saya servis di bagian kayu yang sudah membusuk, dan selanjutnya saya akan lapisi dengan resin. Nah cara intinya lur, saya pengen berbagi bagaimana cara meresin, dan sengaja saya sisakan sebuah resin ya. Ini tinggal segini, habis berapa liter ini, 15 liter untuk kesemuanya. Kenapa kok bisa habis segitu? Soalnya ini sistem manual ya lur, sistem cocol pakai koas supaya hasilnya memuaskan, tebal. Kalau untuk semprotan cuma 1 lapis aja. Nah bahan yang saya sediakan ini sebagai resin ya, dan ini sebagai katalis, sebagai pengeras supaya menjaga kealotan ya lur. Dan katalis ini untuk mencampurkannya itu berbagai ragam. Kalau resinnya banyak cepat kering ya lur. Dan ini wadah untuk pencampurnya. Dan sengaja saya campur dengan thinner. Cuman thinner ini bukan yang aslinya yang ini ya lur. Saya beli kiloan resin. Terus thinner ini saya beli yang literan ya lur. 1 liternya itu 19.000 kalau di daerah saya.
Nah, kalau thinner yang kayak gini 29.000, cuman kalau pakai yang ini cukup lama untuk mengering. Nah, saya beli thinner kiloan. Nah, oke lur, bagaimana cara mencampur katalis, resin dan thinnernya? Kenapa kau bang pakai thinner? Thinner untuk melonglonkan ataupun melambatkan pengeringan, namun bukan tidak kering ya, bukan lama ya kering, cuman ini untuk mempercepat mengoleskan resin di bagian matte ya. Kalau thinner ini kan untuk memperlambat pengeringan, jadi kita bisa kerja sebagai pekerjaan itu menjadi mendapat banyak gitu ya, ataupun areanya bisa persegi panjang ataupun persegi sama dengan cukup lebar gitu lur. Kalau tidak pakai ini mungkin satu adonan cepat keringnya lur. Nah, dan gimana cara untuk membuat adonan di bagian resin, katalik dan thinnernya, ataupun di bagian pewarna ini lur. Nah, ada juga yang keempat ini pewarna. Terserah warna ini mau dipakai yang hijau, biru, warna terong, terus warna hitam, warna yang lain juga ada lur, tergantung selera kita. Oke lur, kita campur dulu adonannya dan bagaimana cara mencampurnya gitu lur. Sebelum melakukan pencampuran ataupun pengadonan, kita amplas dulu di bagian permukaan yang terasa kasar. Soalnya kan saya tadi ataupun sebelumnya saya lipat matte ini kan, saya itu menggunakan matte sebelah ya untuk permukaan, soalnya lebar ini lur. Ini 65 ke 75 ya, dan panjangnya 1 meter lur. Terlalu luas untuk di bagian pengemetan ataupun peresinan. Dan dari sini saya lipat ke sana, otomatis untuk memperkuat di bagian sudutnya lur, sudut-sudut sini, supaya airnya tidak masuk lagi ke bagian pori-pori kayu ya lur. Dan untuk seterusnya ini harus dihamplas dulu lur, diamplas sampai merata. Dan sebelumnya ini udah ada warna hitam ya, memang ini untuk box ini udah diresin, cuman pengen diresin lagi katanya, di double katanya gitu. Nah, yang pertama cuman 1 lapis, ini mungkin pakai semprotan ya lur, jadi kurang menyerap ataupun kurang kuat. Nah, ini coba dihamplas dulu gitu mas, supaya permukaannya rata di bagian. Oke lur, penghamplasan bisa sampai keseluruhannya. Ini cuman sampel aja. Permukaan harus bersih dari minyak ya lur, dari kotoran ataupun debu. Soalnya dimana kalau ada kotoran ataupun minyak-minyak yang lain, kadar minyak maksud saya, ini resin tidak akan melekat dengan sempurna lur. Oke lur, kita kembali ke pencampuran resin tadi ya. Dan kita pasang dulu matte-nya. Coba mas, matte-nya dipasang yang mana? Mungkin yang ini mas, yang di dalam. Nah, ini ukuran matte sudah dipotong-potong. Coba apakah matte-nya yang ini betul? Nah, gitu. Nah, ini lur, untuk matte-nya coba kasih di rata udah ya mas ya, udah tutup. Kita lebihkan 1 cm ya, untuk di sudutnya sini lebihkan 1 cm untuk nanti melipat lagi ke sini supaya
dia melindungi sudutnya ini lur. Nah, terus yang belakangnya cukup, soalnya dari belakang sudah ada melipat ke sini. Nah, lipatan ke sini. Nanti kita ujung-ujungnya bisa pakai koas ya. Kalau memang ini sudah basah sama resin ya lur. Terus yang depannya Mas di itu dulu pakai gunting. Nah, ini di bagian sudutnya harus digunting dulu lur. Nah, di daerah sini digunting supaya ini bisa melekuk ya lur. Nah, lekukan dari sini itu kita resin lagi untuk pelindung di bagian depannya. Contohnya yang ini nih. Nah, yang ini sudah saya lekuk ataupun di resin. Yang awalnya tidak ada di sini, cuman kayu doang ya lur. Matnya cuman sampai ujung sini saja. Nah, cuma sampai ujung sini. Sementara di sini yang nggak ada matnya lur. Nah, itulah kalau ada yang lecet, kayunya lecet, selainnya tidak ada mat. Nah, disitulah masuknya air. Apalagi pemasangan yang ceroboh seperti ini. Nah, ini katanya suka pakai untuk alasnya itu pakai satu papan. Biasanya kalau orang kebanyakannya pakai kaki-kaki rejing lah 20 cm. Nah, gitu lur. Jadi air tidak cepat masuk. Kalau seperti cuman di alasin satu ini kan kadang-kadang air dalam permukaan mungkin dari cepetan dari hujan masuk ke dalam. Yaitu yang mencepat yang mengakibatkan kebusukan dari ini nih. Kayunya itu lur. Nah, coba Mas gunting yang sudutnya satu lagi. Nggak usah banyak-banyak soalnya yang itu bisa dipotong ya lur nanti. Nah, kurang dalam udah. Nah, oke, udah dipasang matnya seperti ini. Ukuran permukaannya ini berarti 65 ke 1 meter ya lur. Oke, kita kembali ke pencampuran di bagian resin. Oke lur, ini bahan-bahannya dan ini sebagai wadah. Nah, untuk pencampuran coba oke dulur, kita kembali ke pencampuran resin ataupun pengadonan ya. Ini saya sediakan sebuah ember ya, biar leluasa untuk mencocolnya dari koas. Dan yang pertama kita bikin adonannya, dan ini sediakan saya wadah nih. Sudah saya sediakan sebagai wadah dan dengan ukuran ini mungkin ada setengahnya ya lur. Nih. Dan kita tuangkan ke toples ya. Ini saya pakai toples bekas sosis. Yang penting bisa mewadahi inilah. Nah. Ini lur. Ini ada setengahnya toples ya lur. Nih, bekas sosis saya tuangkan. Lalu untuk thinner ya lur, ini untuk thinner ini saya campurkan. Di bagian sini ada mungkin 3/4 atau berapa ini lur. Nah, segininya jangan banyak-banyak soalnya akan mengurangi kadar daging dari mat ataupun resinnya ya lur. Nah, terus kita aduk-aduk dengan rata. Nah, lur. Sebut yang ini saya tidak pakai
pewarna dulu ya lur, untuk dasarannya. Nah, aduk-aduk sampai rata ya lur. Ini murni saya nggak pakai pewarna dulu. Terus yang pakai pewarna mungkin yang ke terakhir ya lur. Yang terakhir mau berapa lapis? Mau 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, tergantung kesukaan kalian ataupun seleranya masing-masing gitu lur. Ini adonan cukup banyak. Mungkin kalau tidak dicampur thinner sudah mengering ya untuk memasangkan ini nih sebagai resinnya, dan kita campurkan sebagai katalik ini lur, untuk pengeras, untuk memperkering gitu lur. Saya cari ukurannya dulu lur. Nah, untuk takaran ya lur, saya pakai ini nih, bekas suntikan ya, mainan anak. Nah, ini lur. Dan ini kataliknya. Kita ambil dan kita sedot lur. Nah, saya cuman pakai beberapa mili ya untuk adonan seperti ini. Yang tadi nih lur, cuman segini untuk resinnya. Loh kok banyak amat, soalnya ini dicampur dengan thinner ya lur. Nah, kita campurkan dan kita aduk-aduk lagi sampai rata ya lur ya. Nah, katalisnya sudah di sini lur. Kalau sudah merasa rata ataupun dirasa sudah menyeluruh, ini di adonan katalis diaduk-aduk sampai merata. Bisa pakai yang lain ya lur, bisa pakai bor lah supaya muternya rata gini lur. Bor dengan untuk pengadukannya seperti kawat ataupun apa bisa juga lur, ataupun manual seperti ini. Saya cuma menggunakan sebatang kayu nih, dan alat untuk mencocolnya ini lur, saya cuma pakai koas. Oke lur, kita ke bagian pemasangan resin lur. Oke lur, ini sasarannya untuk di resin, dan juga ini resinnya lur. Nah, kita taruh di sini lur. Terus kita cocol di sebelah sini, jangan sampai ditekan dulu ya lur. Nah, diratain aja dulu sampai menyerap ya lur. Ini kan bawahnya sudah hitam, di bagian boxnya sudah ada catnya, dan kita ratakan dulu di bagian permukaan ini lur. Dengan cepat bisa melakukan pekerjaan ini, soalnya ini pakai thinner ya lur. Kalau nggak pakai thinner, was-was di bagian pengeringannya. Kadang-kadang adonan kering satu ember ini lur, ataupun satu wadah. Nah, untuk di sini kita basahin dulu untuk di bagian sudutnya lur, supaya apa, nanti sudah lembek bisa ditekuk ke bawah ya lur, pun dilipat ke bawah. Ya, ini seperti ini. Nah, kalau sudah terlipat ataupun basah gini kan tinggal menempelkan. Nah, dia juga akan melekuk sendiri dan melekat sendiri ya lur, dengan ditutul ataupun dicocol ya lur.
Nah, ayam juga bisa bernyanyi. Menyaksikan pekerjaan kita lur. Mungkin lagu apa itu lur? Ya lala mungkin. Nih. Di sini sampai merata. Dan ini yang punyanya juga ada. Boleh diperlihatkan itu orang dari family. Sip lah pokoknya lah. Mantap. Nah ini lur, dibasahi dulu lalu diratakan ya secara ditutup ya lur ya. Nah seperti ini untuk tahap pertama ya lur. Untuk mat yang pertama didasari dengan resin ya lur. Nah adonan ini kita pasang dan untuk di sudutnya kita basahi dulu supaya bisa melipat ke bagian yang mau dipasang mat. Nah seperti ini sudah melipat, ataupun di sudut ini nih lur, jangan sampai kecolongan. Ketika lupa kadang-kadang lekukan belum dilekuk ya lur. Nah, nanti mengeras sendirinya nih. Ini cuaca cukup bagus lur untuk pemasangan resinnya. Cuaca yang sangat cerah dan panas. Dan coba kita lihat nanti untuk pengeringan resin ini beberapa menit ya lur. Jangan lupa lur, di bagian pencampuran tadi resin sama tinernya itu jangan sama kalahnya. Jadi gini lur, intinya resin jangan sampai kalah dengan thinner. Jadi istilahnya encer dengan thinner. Jadi di bagian resinnya agak kurang ya, tidak tebal. Kalau thinner itu untuk memperlama ataupun mengirit koas ya lur. Kalau koasnya sering diganti ataupun cepat kering, pastikan kita ganti-ganti koas berapa koas yang kita butuhkan gitu. Kita kembali lagi di sini loh. Nah, saya udah mau mengering nih. Nah, untuk di sudut sini kita harus hati-hati. Ini kan kayaknya belum kena amplas nih. Nah, yang akibatnya jendol di sini lur. Ada gelembung angin. Makanya harus benar-benar bersih dan rata lur. Namun itu bisa dibereskan nanti. Yang ini kita kejar dulu untuk pemasangan matnya supaya tidak keburu kering adonannya lur. Kalau ada gelembung angin yang putih-putih ini berarti belum ada mat, belum ada resinnya lur. Coba di pinggirnya dikasih lagi supaya di sudutnya itu cukup tebal ya lur, untuk menahan kedap air. Nah ini bisa disobek aja, dicabut. Nah seperti itu. Dan kita buang matnya untuk di sini. Nah matnya pun nempel. Nah nempel lagi. Kalau dia sudah terbasahi ataupun lembek, dia bisa melipat ini. Cari sampai rata ya lur, kedap udaranya ini jangan sampai terlihat. Kalau untuk satu bintik dua bintik ya wajar saja lur, yang penting kebanyakannya kita harus meratakan ini resinnya lur.
dengan cara cepat kita bisa meresin dengan lebar ya lur. Ini berapa ini? 65 kali 1 meter. Jadi berapa senti lur? Dengan cara ini pencampuran resin bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup luas. Juga tidak takut kering di adonan. Tapi bukan tidak kering ya lur. Ini pasti kering. Nah, awas gelembung angin ataupun udara. Dan di sudutnya kita rapikan kalau nanti cepat kering. Nah ini lur, untuk di bagian ini kan tadi saya nggak sisakan untuk lebihnya dan cukup di ini aja lur. Nah didorong dikit supaya bulu-bulunya resin bulu-bulunya matnya itu bisa melebihi ini dan kita lipat. Nah lur, nah ini untuk dasar, kita bisa pertebal lagi tergantung kesukaan kita. Nah sesudah di sini, jadi lahan yang di sana itu yang belum diresin kita kembali lagi ke sana loh. Nah ini kan, nah kita cabut lagi sebelah sini loh, di sudutnya. Nah nempel. Kalian bisa lihat di video lain ataupun di video yang sudah ahli ataupun video yang senior. Cuman ini cara saya. Mohon maaf untuk para senior ya. Ini cuman sekedar berbagi gitu loh. Ini pengalaman saya begini loh. Nah, ini sebagai di bagian handle-nya kita kasih ini apa, resin ya loh. Nanti bisa disobek pakai cutter, pakai benda tajam lah, dipotong. Nah ini lur, ada sisa segini ya. Ini nih adonannya, berarti sisa yang adonan dari yang tadi ya lur. Sementara lahan ini sudah terbaluri dengan resin ya lur. Nah terus ini lebih kemana? Kita dikoaskan aja ke sini lur, ke tadi yang sudah kering, untuk menutup pori-pori yang masih bolong ya lur. Nah dikoaskan saja, bisa dicampurkan dengan thinner sedikit, soalnya pasti agak kental ya lur. Tambahkan aja thinner untuk memperencer yang sisanya tadi. Nah sistemnya sistem ngecat ya lur, soalnya ini udah kering lur. Untuk permukaan yang sudah kering ini sudah bebas untuk menguas ya lur, ataupun mengecatnya dengan resin. Ini yang terakhir nih. Nah masih keadaan longlon ya, ataupun alot. Dan habis lur. Nah supaya kuas ini bisa dipakai lagi, kita cuci dengan thinner lur. Tambahkan resin untuk membersihkan kuas ya dari resin tadi, soalnya bisa mengeras lur kalau tidak dicuci dengan thinner. Nah contohnya ini. Nah thinner ini serbaguna lur, untuk mencuci kuas supaya awet,
besoknya bisa dipakai lagi kalau sudah istirahat gitu lur. Nah, saya pun pengerjaan resin untuk 18 kali 4 terus yang arainya 4 cuman pakai satu kuas ini lur, cukup awet kan. Itulah fungsinya thinner. Kita diamkan dulu sambil menunggu yang tadi di resin. Ini mungkin beberapa saat ataupun beberapa menit sudah kering lur. Pengerjaan yang sungguh cepat. Sari-sari. Kita tunggu untuk pengelupasan di bagian handle-nya ya, handle bikinan lur. Untuk beberapa menit, mungkin setengah jam, seperempat jam ataupun 1 jam. Kita hitung dari sekarang beberapa menit saja lur. Namun yakin tidak akan 1 hari. Mungkin setengah jam dia sudah kering ya lur, sudah bisa dipotong di bagian handle-nya. Kita tunggu dulu untuk pengeringannya. Nah ini lur, sudah beberapa menit, mungkin seperempat jam ataupun setengah jam. Nah ini sudah kering lur. Coba dipotong mas, udah bisa dipotong belum? Nah, untuk pemotongannya sudah bisa dilakukan ya lur. Harus pakai cutter ya lur, jangan pakai gerinda. Supaya sobek aja dulu mas. Nanti kita ratakan dengan amplas ya. Resin terbukti sudah kering lur. Nah gitu lur, sudah bisa dikelupas ya, sudah bisa dipotong. Berarti ini resin sudah mau mengering. Dan kita panaskan dulu dengan cuaca yang cukup cerah ya lur. Terus untuk selanjutnya kita bisa kasih pewarna ataupun melapisan, supaya pelapisan ini bisa dikasih pewarna ya lur, supaya yang putih-putih itu ada yang belang-belang, warna matte aslinya ya lur, bisa kelihatan hitam ya. Seperti yang tadi, yang video sebelumnya itu kan ada yang arai 12 in single ya lur. Nah oke lur, cukup sekian dulu video dari saya. Untuk peresinan yang selanjutnya bisa dilanjutkan menurut selera sampean ya lur. Oke, terima kasih, selamat jumpa lagi di lain kesempatan. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.